Dalam hadis, man bada'akum bil kalam qabla salam fala tujibuhu. Barang siapa yang memulai berbicara tanpa membuka dengan salam, maka jangan engkau jawab. Barang siapa memulai berbicara tanpa salam, maka jangan jawab. Artinya apa? Harusnya kalau berjumpa itu pasti mengucapkan salam. Telepon dia ketika pertama kali pasti akan memulai bicara, ucapkan salam. Kalau tidak mengucapkan salam, maka ingatkan. Ya, kalau itu anak kita, jangan lupa salam. Mulai dengan salam. Ya, doakan dengan salam. Ya, seperti itu. Kita sampaikan, ya. Kita ajarkan pada keluarga bahwa memulai bicara itu dengan apa? Dengan salam. Para bunda rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita yang duduk, orang yang atau kita mengucapkan salam dengan yang sudah datang duluan. Mereka sudah duduk. Boleh tidak berdiri menyambut? Berdiri kemudian menyambut orang yang datang, boleh tidak? Boleh. Kalau posisi kita dari duduk boleh. Ya. Ini ada batasan khusus di sini para bunda, penting untuk kita bahas. Kalau berdiri itu menghormati, ya, dari sebelum datang itu dilarang dalam Islam, karena itu datang dari luar Islam, dari para pembesar di luar Islam, ya. Si raja belum datang, panglima belum datang, itu semuanya sudah berdiri, sudah menunggu, berdiri semuanya. Berdiri yang seperti itu dilarang dalam Islam, tidak boleh. Itu berlebihan dalam memuliakan, seperti mengkultuskan, makanya tidak boleh dalam Islam. Tapi kalau orangnya datang kemudian kita berdiri untuk menghormati, boleh tidak? Boleh. Kalau dari posisi duduk kemudian ada yang datang kita berdiri menyambut, boleh. Tapi kalau belum datang sudah berdiri, ini yang tidak boleh. Ya, ini batasannya para bunda. Kemudian dari kita yang datang, orang-orang duduk. Kemudian kita berharap agar orang-orang berdiri menghormati kita, kemudian menyambut. Itu boleh tidak? Tidak boleh. Ya, semuanya seperti ini, duduk. Kemudian satu orang penting datang. Ketika datang, lah kok semuanya duduk, tidak ada yang mau berdiri menyambut saya. Bagaimana seperti itu? Boleh tidak? Tidak boleh. Harusnya tawadhu, ya. Kalau memang semuanya duduk tidak masalah, kita yang datang kemudian salaman, nyalami yang ada atau yang dekat, ya, tidak harus semuanya, nyalami yang dekat, monggo. Tapi jangan sampai dalam hati ada keinginan ingin dihormati, ingin agar orang lain berdiri. Kalau orang lain tidak berdiri kita kecewa, jangan. Ini sifat sombong dalam hati, ya, seperti itu. Tidak boleh. Kalau orang lain berdiri menghormati, ya itu silakan, itu adabnya, itu akhlaknya. Tapi kalaupun tidak, ya tidak masalah. Jangan sampai kecewa. Ya, sisi ini, ya, para bunda, yang kita pahami tentang berdiri, ya. Jadi berdiri berbaris sebelum datang itu yang tidak boleh. Tapi kalau datang sudah kelihatan orangnya kemudian kita berdiri menyambut, itu boleh. Jelas insyaallah. Ya, itu batasannya. Tapi berikutnya para bunda rahimani wa rahimakumullah, tentang menjawab tadi dengan ucapan, isyarat hanya tambahan, ya. Kemudian tidak boleh mengucapkan salam dengan alaikumussalam atau alaikassalam, ini tidak boleh. Lafaz yang benar tadi assalamu alaikum. Dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan, janganlah kalian mengucapkan salam dengan alaikassalam, karena alaikassalam itu penghormatan untuk orang-orang yang sudah mati. Jadi kalau salam ucapannya assalamu alaikum, itu saja, jangan diubah, ya. Assalamu alaikum. Adapun alaikassalam itu salam untuk yang sudah meninggal. Tapi ternyata lafaz yang Rasulullah ajarkan itu dengan penduduk kubur, kita mengucapkan apa? Assalamualaikum ahlal kubur atau ahlal diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum
lahiqun nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah. Ya, itu doa kita kepada ahli kubur, assalamualaikum, tetap assalamualaikum. Sehingga kalau rinci tadi alaikas salam tadi itu ya ucapan untuk ahli kubur, tapi secara prakteknya Rasulullah tetap juga mengatakan dengan ahli kubur assalamualaikum ahlad diyar. Ya, wanita ziarah kubur boleh tidak para bunda? Boleh sesekali ya, tidak boleh sering-sering. Karena ada hadis la'anallah zawaratil kubur, Allah melaknat wanita-wanita yang banyak ziarah kubur. Ada sisi larangan sering-sering ziarah kubur, tidak boleh untuk wanita. Apa kendalanya? Wanita lemah, takut meratapi, menangis, ya, salah dalam urusan iman dengan takdir karena merasa ditinggal wafat suami, ditinggal wafat ibunya, merasa belum saatnya meninggal, masih muda kok meninggal, sehingga meratapi, ini yang tidak boleh. Makanya sesekali boleh, sesekali ziarah kubur boleh, jarang-jarang boleh, tapi kalau sering-sering ini yang dilarang ya. Insyaallah jelas fikihnya ya para bunda. Ya. Tapi berikutnya adab-adabnya sedikit lagi para bunda, ya. Tambah sedikit lagi waktunya. Ya, untuk yang di WA, di SMS ya, kalau mengucapkan salam kita balas ya. Assalamualaikum, jawaban kita waalaikumsalam. HP bisa disetting ya para bunda. Hanya wa saja keluar waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bisa ya. Jadi usahakan lengkap ya, kalau jawab, kalau salam lengkap ya. Insyaallah berkah untuk kita. Kemudian ada salam, pernah dengar ini para bunda? Assalamu ala manittaba'al huda. Pernah dengar? Assalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan atas orang yang mengikuti petunjuk. Salam ini hanya khusus untuk orang-orang non-muslim. Ketika Rasulullah menyeru para raja, para penguasa, salamnya Rasulullah ini assalamu ala manittaba'al huda. Itu boleh, tapi untuk non-muslim yang diseru masuk Islam. Tapi kalau untuk saudara kita muslim, jangan ucapkan salam ini. Ya, Rasulullah melarang. Jangan ucapkan salam seperti itu. Tapi salam kita assalamualaikum warahmatullah. Jangan assalamu ala manittaba'al huda. Itu untuk non-muslim. Kemudian adab selanjutnya adalah dia tadi bolehnya isyarat dengan tangan. Kalau di luar itu biasa isyarat tangan assalamualaikum, itu kemudian diletakkan di dada, di pundak assalamualaikum. Ya, boleh tidak boleh, itu menghormati saja. Tadi isyarat ya. Kalau di kita biasa tidak assalamualaikum, artinya assalamualaikum, saya cinta pada antum, saya menghormati antum ya. Dengan tangan dikembalikan ke dada, ke pundak ya, seperti itu kalau di luar. Di kita jarang ya. Iya, tapi kalau kita praktekkan boleh assalamualaikum. Wah, boleh juga. Ya, itu boleh karena bagian isyarat, tapi sudah kita sebutkan yang pokok apanya? Salamnya. Alhamdulillah, itu yang harus. Jangan ngangguk saja tanpa salam. Wah, itu dalam Islam jangan. Karena itu hanya tambahannya. Para bunda rahimani wa rahimakumullah, kalau mendapat salam maka jawab. Ya, ibu dapat salam dari ibu fulanah, maka jawab. Ya, dengan jawaban itu juga boleh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang lebih lengkap, yang membawa salam juga didoakan. Jadi alaika wa alaihis salam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang lengkap. Alaika dan atasmu, wa alaihi dan atasnya assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang lengkap ya. Ya, alaika wa alaihis salam. Alaika wa alaihis salam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bahasa Arab itu laki dan perempuan beda ya. Kalau perempuan alaiki wa alaihas salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada ya yang berbeda kalau dalam bahasa Arab laki dan perempuan. Tapi kalau umum nggak apa-apa tadi alaika wa alaihis salam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau
mendapat salam ya, jawabannya itu alaika wa alaihi salam wa rahmatullah wa barakatuh. Baik, sampai di sini para Bunda rahimani wa rahimakumullah, yang kita kaji mudah-mudahan bermanfaat, batasan-batasan dalam salam ya, sehingga praktek kita insyaallah tidak malas lagi mengucapkan salam ya para Bunda, insyaallah pahalanya banyak sekali. Ya, ketemu dengan siapapun ya, tebarkan salam, ya ucapkan salam. Ya, itu pemersatu hati kita semuanya. Demikian Allah taala a'lam bissawab. Ya, di perkumpulan demikian ada muslim 5 orang, 10 orang, bagaimana salam kita? Tetap ucapkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah. Tetap ya. Niatan kita salam untuk siapa? Untuk yang muslim, seperti itu. Ya. Adapun tambahan tadi tidak perlu Ibu ya. Tidak perlu karena kita dalam makom sedang dalam keadaan kita mengucapkan salam, maka lafadznya salam cukup itu. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, misalnya sampai di situ. Setelah itu langsung lanjut apa hajat kita ya, seperti itu. Jadi tidak perlu setelah salam tadi kemudian salam sejahtera, kemudian hum hanging hum misalnya. Tidak perlu tambahan-tambahan lagi ya, cukup ya. Cukup salam kita saja. Ya, karena kita seorang muslim sudah punya yang paling mulia di atas semuanya ya. Sehingga tidak perlu yang lain. Kemudian doa ya. Doa kalau itu untuk banyak tadi, maka kita berdoa dengan niatan tadi, doa untuk yang muslim tadi. Dia artinya misalnya kita memimpin doa, di situ yang hadir banyak ya, kita niatkan kita memandu doa untuk orang-orang yang muslim. Tetap itu kembali pada niat. Innamal amalu binniyat, sesungguhnya amal tergantung niatnya. Ini ya terkait dengan doa. Biasanya kan untuk yang muslim dipersilakan doa untuk agamanya masing-masing. Kalau ucapan itu tidak masalah insya Allah ya, karena kita majemuk ya, negeri kita ini majemuk ya, untuk ucapan seperti itu nggak apa-apa. Tapi batasannya di sini para Bunda. Lakum dinukum waliyadin, untuk kalian agama kalian dan untukku agamaku. Artinya apa? Selama itu urusan dunia, selama itu urusan dunia maka kita boleh dengan non muslim tadi boleh. Ketika ada walimah pernikahan mereka kita hadir, ya mendoakan doa umum, doa dunia, mudah-mudahan keluarga yang sakinah, mudah-mudahan bahagia, itu boleh. Ya, tapi doanya doa dunia boleh. Ketika seripah ya, tetangga non muslim seripah, kita datang kemudian ya ikut bela sungkawa misalnya, boleh. Ucapan-ucapan dunia boleh. Tapi kalau sudah urusan agama, lakum dinukum waliyadin tadi ya. Makanya batasan dengan muslim yang walimah, yang meninggal, yang tadi acara-acara, selama itu acara dunia, acara umum boleh, dan ucapan kita doanya juga doa umum ya. Jangan sampai tetangga non muslim meninggal kemudian didoakan mudah-mudahan masuk surga misalnya. Jangan, ini mati dalam keadaan non muslim. Jadi tidak ada doa akhirat, doanya doa dunia. Mudah-mudahan keluarga sabar misalnya, mudah-mudahan keluarga ikhlas misalnya, atau tabah. Ini dunia boleh seperti itu. Tapi kalau nggak boleh, nggak mungkin. Kafir ya jelas kekal dalam neraka ya. Tidak mungkin kita katakan pada keluarganya mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, mudah-mudahan dirahmati Allah. Tidak. Muslim itu hanya untuk muslim, non muslim tidak. Jadi ucapannya doanya doa umum ya, hanya umum yang kita ucapkan. Jadi demikian, Allah taala a'lam. Tapi kita cukupkan para Bunda melihat waktunya, khawatir banyak yang ada hajat.